Selamat pagi guys. Pagi ini hari ke-18 kami berlabuh di Gersik. Dan informasinya kapal yang rencana nanti kami mau ganti kalau sudah selesai bongkar, mudah-mudahan tidak ada halangan dan mereka proses pembongkaran kayunya lancar. Tapi biasanya ada kendala kalau cuaca hujan, mereka nggak bisa bongkar kalau hujan. Jadi mudah-mudahan setelah mereka selesai bongkar tidak ada lagi yang menyalip kami untuk sandar di pelabuhan. Oh, ini ada Pak Deknya lagi nih yang datang jualan sayur. Ada yang mau belanja nih. Cek Mas Boy. Rokok apa lagi dia jual? Rokok apa aja? Pak De Loyo nih. Semangat Pak De. Sawi. Ayah. Aduh. Sawi. Rinso Mas Boy. Oh iya, Saya. Rego. Mana Rego? Renteng, satu renteng. Garam juga. Di Satu. Rinso. Banyak-banyak duitnya kurang lagi ini. Kacau udah. Udah terakhir yang dulu. Ambil aja. Sabun deterjen Daya harganya 25.000. Harga laut. Banyak rokok dijual Pak De. Minyak apa itu? Minyak goreng juga ada. Kecap, saus. Galon aqua juga ada, isi ulang. Padahal bangkutnya. Tapi lain bangkutnya. Udah itu dulu, Mas. Pakai hati banyak. Letaknya aja satu. HP hitung. Tuh. Jumlah Kang. Hitung dulu pakai kalkulator. Soalnya Pak De bingung nanti. Hitung bagus-bagus Pak De. Malbor. Itu kan tuh. Berapa harganya? Bawang, berapa bawang itu? Bawang. Pelan-pelan lah. Bawang 30. Bawang 30. Sekilo itu Pak De?
setengah kilo 30. Cabai setengah kilo 20.000. Terongnya 15. Tomat setengah kilo 15. Kilo. Masako atau Raiko? Tambah 3.000. Tambah 7.000. Tambah 14 kali. Tambah 15 kali. Tambah gula 20. Gula sekilo 20.000. 17. Susu sekaleng 17.000. Kopi sekilo setengah kilo, kopi setengah kilo 37.000. 230. Ya cukup aja masih. Harga laut Masih ada sisa. Itu sawi putih. pisang Sisa-sisa 3.000. sawi. Gak ada nomor HP Pak De? Oh nggak megang HP? Oh, kalau ada kan, kalau ini kan di telepon pesan. Aduh, ini cuma minta ini pesan. Ya pesannya gimana kalau nggak ada HP-nya? Ya begitu kalau mau belanja gitu banyak kali itu bawa kami ya. Ya. Bawa ini tadinya tinggal nyara. Kapal kayu. Kapal kayu, muatan kayu juga Pak De? Bukan CPU. CPO. Oke Pak De, lanjut Pak De. Pak De sudah tua Pak De nih. Usia berapa Pak De? Hah? Usianya berapa Pak De? 65. Oh, usianya Pak De nih 65. Tapi semangatnya masih semangat muda. Masih semangat tuh Pak De. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan selamat. Amin. Pak De mau keliling lagi dari kapal ke kapal. Selamat sore guys. Tadi siang Mas Boy dapat info dari agen. Infonya dari agen karena kapal Buma sudah dari kemarin sudah sandar dan tongkangnya juga sudah dalam proses pembongkaran muatan. Jadi info dari pihak agen tadi bahwa kalau tidak ada halangan 2 hari ke depan kami sudah bisa sandar di Pelabuhan Umum Gersik dan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi untuk kami sandar. Arusnya deras ini. Nah, ini bendera ini bukan sembarang bendera ini guys. Ini kalau sudah ada bendera ini sudah nggak ada yang mau naik-naik ke atas kapal. Maksudnya yang niat-niat jahat sudah nggak ada. Dan selain benderanya yang dipasang di
kapal sama di tongkang. Penjaganya juga ada ikut di kapal. Jadi bukan sembarang bendera itu guys. Ya tandanya benderanya segitiga begini. Ini segitiga ini guys. Ada yang bentuknya segi empat, ada juga yang benderanya warna hitam. Macam-macam. Tergantung penjaganya siapa. Kemarin yang diketok belum dicat. Mataharinya bagus tuh guys. Depan sana bulat. Ini ada kapal mungkin set trial, mungkin habis perbaikan. Benderanya sudah dilepas sama teman-teman karena sudah jam 6 sore. Besok pagi jam 6 baru dipasang lagi. Lampu juga sudah dinyalakan sama mereka buat penerangan di malam hari. Hai, ini sudah malam lagi nih guys. Waktu tetap berjalan. Tidak terasa malam lagi. Kita cek teman-teman kegiatan di malam hari saat kapal berlabuh. Ini main HP semua ini. Main HP, main game. Kalau Inyong sama Bas Alex sama Bas Pes ini mereka belum datang. Ini main HP juga ini. Pak Opa juga main HP juga kayaknya nih. Pak Opa lagi nonton drakor drama Korea. Nah, itu sebagian kegiatan yang dilakukan teman-teman di malam hari. Kalau ini orang Mas Boy main nonton, main HP, main game. Ya jangan gelap ini. Soalnya kru kapal nggak ada yang jaga di tempat berlabuh di Gersik sini. Ada tukang jaga dari pihak agen dan penjaganya juga tidur di atas anjungan. Gelap. Jadi itulah kegiatan teman-teman kalau di malam hari saat kapal berlabuh. Kalau kemungkinan kapal sandar, kemungkinan ada yang main HP, ada yang istirahat, atau kemungkinan ada juga yang jalan-jalan. Tapi saat ini kapal lagi berlabuh ya. Jadi seperti itu kegiatannya di atas kapal guys. Tidak terasa sudah pagi lagi nih guys. Rasanya baru beberapa jam, sekarang sudah pagi lagi nih. Wah, mataharinya. Ya mudah-mudahan nggak ada halangan. Kalau memang betul infonya dari agen bahwa kemarin itu dapat info 2 hari ke depan kami boleh sandar. Mudah-mudahan informasinya tidak
ada kendala lagi, dan mudah-mudahan cuaca juga nggak ada hujan sehingga proses pembongkaran tongkangnya kapal Buma berjalan lancar. Banyak tongkang yang buatan kayu lok kemarin ada baru datang 2 kapal yang baru datang, mereka berlabuh di bawah sana. Bagian teman-teman belum bangun ini. Kita cek. Opa-opa sudah bangun. Mau bikin kopi dari gula aren. Cek sarapan. Nah, ini telur sambal sarapan pagi. Opa bikin kopi pakai gula aren, jadi nggak pakai gula pasir. Oh, Boas belum bangun, Boas. Iya, masih selimutan ini. Ini Udin ini. Mana Mas Boy? Nah, ini Pak Awi sama Pak Opa sudah bangun. Mereka juga cepat bangun kalau pagi. Nah, ini pompa tangan, pompa manual. Ini fungsinya memompa air di penampungan rantai jangkar. Ini kalau saat rantai jangkar dinaikkan, kadang masih ada airnya, ada lumpurnya. Jadi rantai jangkarnya itu ditampung di dalam tangki, dan terkadang kalau lantainya naik pasti ada airnya. Jadi kalau ada air di store di gudang penampungan rantai jangkarnya, dipompa pakai pompa tangan ini. Jadi biar rantai jangkar tidak mudah keropos. Ini lubang tempat pengecekan air di dalam store, di dalam gudang penampungan rantai jangkar. Kalau penuh ya dipompa pakai pompa tangan ini, pompa manual. Kalau ini ventilasi fresh water, air tawar. Kalau ini switch untuk jangkar. Untuk menaikkan dan menurunkan jangkar. Kalau ini tempat pengisian air tawar, kalau mau isi air tawar ke dalam tangki. Kalau ini keran air buat rantai jangkar. Saat jangkar dinaikkan, terkadang di rantai ada lumpur atau kotoran, jadi kerannya ini dibuka sesuai jangkar mana yang mau dinaikkan. Jadi nanti air keluar untuk membersihkan sebelum masuk ke dalam store, ke dalam penampungan rantai jangkarnya. Dan di rantai jangkar juga ada lubang, jadi ditutup pakai ini supaya saat dalam proses perjalanan pelayaran air nggak naik lewat lubang rantai jangkarnya. Ini kotak warehouse box. Di dalam ada selang pemadam. Nah, ini ada selang pemadam. Nanti kalau
ada insiden atau kayak kebakaran, langsung disambung ke sini, langsung di-connect. Kalau ini tempat pengisian air tawar juga buat di tangki tengah. Ini ada lampu, ada 2 nih. Ini untuk penerangan AC. Kalau ini lampu emergency, kalau kapal blackout lampunya ini yang menyala. Harus DC. Ini selang-selang air tawar. Kalau yang ini pipa ventilasi buat tangki BBM, dan di pipa ventilasinya ini ada penampungannya juga. Kalau minyaknya luber, minyaknya nggak langsung ke lantai, tertampung di dalam tangkinya yang ini. Nah, ini selang air laut ini. Kalau di sungai mau cuci kapal pakai ini. Kalau ini fire plan, di dalam ada surat tentang panduan penanganan kebakaran dan petunjuk-petunjuk letak alat pemadam kebakaran dan jalan-jalan evakuasi saat kejadian kebakaran di atas kapal. Kalau ini tombol emergency stop untuk pompa bahan bakar dan untuk blower di kamar bensin. Jadi ini emergency stopnya. Dan letaknya selalu di pintu kamar mesin untuk emergency stop pompa bahan bakar sama emergency stop blowernya. Kalau yang ini pipa overboard discharge untuk pipa untuk tangki sewage, di mana tangki sewage ini berfungsi untuk menampung air limbah atau kotoran manusia di atas kapal saat kapal di atas dok. Jadi kotoran manusia ditampung di dalam tangkinya, kemudian nanti kalau sudah penuh atau mau dibuang, nanti dibuangnya lewat overboard discharge ke sewage-nya. Ada kotak pin hose box-nya juga nih. Ini sama di atas ada juga, di kamar mesin juga ada. Ini leboy ada di bawah, di atas juga ada. Nah, ini ventilasi BBM semua ini. Ventilasi BBM. Ini pintu emergensi ke kamar mesin. Kalau mau cek minyak bahan bakar, dilihatnya dari sini di sounding. Ini juga ada nih. Ini kalau untuk pengisian bahan bakar, pengisian sama mau pindahkan bahan bakar lewat sini. Nah, ini sama yang kayak sewage tadi, tapi ini untuk OWS, untuk umpamanya pembuangan di dalam tangki dirty tank, sisa-sisa minyak yang ditampung dari pembuangan OWS, dari penyaringan OWS, nanti dibuangnya lewat sini juga. Nah, ventilasinya yang di sana. Yang ini pipa ventilasi untuk tangki sewage untuk penampungan limbah atau kotoran manusia. Jadi ini pipa penguapannya. Kalau ini emergency stop tangki. Ini emergency stop. Namanya kalau ngisi minyak ke dalam tangki kepenuhan, nah itu langsung ditutup. Atau lagi transfer minyak, pindahkan minyak kepenuhan, atau terjadi apa-apa, ini yang ditarik naik, kan di bawah langsung tertutup. Ini boulder nih, tempat ngikat tali, sama dengan ini. Ini ventilasi air tawar juga buat di belakang yang ini, tangkinya yang ini. Kalau ini ruang steering kemudi nih, ini ruang steeringnya nih. Oh, lampunya nggak menyala. Ini ada telepon ini, kalau ada perbaikan atau mau setel kemudinya, ini yang dipakai dari anjungan. Di mesin juga ada, di kamar mesin. Ini tangga naik ke atas, buritan. Ini ventilasi air tawar juga yang di belakang, sama yang di sana. Kalau yang ini ventilasi udara untuk ruangan kemudi.
Kalau ini store penyimpanan cat untuk orang dek. Nah, ini towing hook, tali towing, second towing. Kalau mau berlayar, talinya itu dicantolkan di sini. Jadi ini yang menahan, ini yang punya kekuatan penuh, namanya towing hook. Dan towing hooknya masing-masing mempunyai kapasitas kekuatan. Kalau yang ini kekuatannya 50 ton. Dalam sini ada ventilasi untuk tangki oli juga yang di kamar mesin, sama tempat pengisiannya juga ada. Tapi tangki olinya nggak diisi oli, karena kalau kelamaan di dalam biasanya olinya ngembun berair, makanya tangki untuk penyimpanan olinya tidak dipakai. Olinya tetap disimpan di dalam drum. Nah, ini ada boulder juga ini untuk menahan tali dari towing hook. Kalau kapalnya belok atau tongkangnya di depan sana, talinya nggak sampai mengenai ke dinding, talinya tertahan di boulder ini, makanya dipasangkan kanan kiri. Di sana juga ada yang sana itu guys. Nah, di atas alat keselamatan juga, lap wrap. Kalau di kapal besar lap wrap ada, skoci ada. Tapi kalau di kapal takbut di bawah GT 500 sudah nggak pakai skoci. Ini ada ventilasi tangki minyak juga ini guys. Yang ini lampu emergensi untuk lap wrap. Kalau terjadi sesuatu, umpamanya kapal tenggelam atau ada apa-apa, kapal blackout, ini yang menyala untuk memberi penerangan saat melepas lap wrapnya. Ini ada blower, ada kanan kiri juga. Yang ini satu sama yang ini pintu ventilasi ke kamar mesin. Ini ada AC nih, 1, 2, 3, 4, 5. Di atas ada 3 outdoor AC. Kalau ini tempat aki 12 volt sama aki 24 volt untuk keperluan navigasi. Ayamnya matok nih guys. Nah, ini lampu jalan sebelah kanan warna hijau, kalau sebelah kiri warna merah. Ini Starling. Kalau ini lampu sorot depan. Yang di atas lampu sorot jauh. Nah, yang handalnya di dalam ini nih guys. Nah, ini lampu jalannya yang sebelah kiri warna merah ini. Jadi mudah-mudahan besok bisa sandar. Tapi kurang tahu, kalau memang jadi besok belum tahu pagi atau siang atau malam sandarnya. Tergantung kapal bumanya kapan selesai sandar, dan tergantung juga dari pihak agen jam berapa boleh sandar. Jadi sore ini masih standby berlabuh, masih standby menunggu untuk sandar. Informasinya tadi pagi besok sudah bisa sandar, tapi tiba-tiba dapat informasi lagi dari agen bahwa nanti untuk sandarnya menunggu 3 hari ke depan, jadi besok di cancel lagi untuk sandarnya. Selamat pagi guys. Pagi ini hari ke-20 kami berlabuh, dan sampai pagi ini belum ada kejelasan bahwa kemarin infonya dari agen bahwa hari ini kami bisa sandar, tapi belum tahu jamnya jam berapa kami sandar. Tapi yang jelas kemarin infonya dari agen bahwa besok boleh sandar, tapi tiba-tiba kemarin sore dapat info lagi dari agen bahwa untuk sandarnya di cancel, menunggu 3 hari ke depan baru kemungkinan bisa sandar di pelabuhan. Padahal kapal yang kemarin yang menyalip kami sandar sudah dari kemarin pagi sudah selesai dan sudah berlabuh, tapi tidak tahu kenapa sampai kami ditunda sampai 3 hari ke depan baru
kemungkinan bisa sandar. Nah, ini kabut ini. KSA juga masih standby. Mas Boy bikin tempat burung lagi nih. Bagus juga ini tempat burungnya Mas Boy. Diikat pakai apa ini? Diikat pakai benang. Wah, tumpah. Pecinaknya. Harus lepas Mas Boy. Sakit juga gigitannya nih. Bisa jinak ini nih. Aduh, sakit. Lebih sakit yang kulit itu. Enggak mau saya lepasan. Aduh, sakit Boy. Aduh, sakit juga gigitannya. Lepaskan talinya. Selamat siang guys. Tadi dapat info dari agen. Tadi kebetulan juga agen sudah kirim surat shifting izin gerak buat sandar. Tapi belum tahu apakah hari ini bisa sandar atau besok. Tadi sempat ditanya ke agen waktu agen kirim surat izin buat shifting buat sandar. Tapi jawaban agen belum tahu apakah hari ini atau besok sandarnya. Yang jelas surat izin buat shifting untuk bergerak untuk menuju ke untuk sandar sudah dikeluarkan sama pihak agen. Jadi tinggal menunggu waktunya lagi. Mudah-mudahan tidak tertunda lagi buat sandar di pelabuhan. Teman-teman yang lain juga sudah standby, tinggal menunggu informasi buat sandar. Si main HP semua. Nggak jadi doko Pak. Iya Pak. Bagus. Panjang 3 bulan lagi. Bisa tuh. Dapat 2 trip panjang. Dan infonya juga dari kantor dari Banjarmasin tadi bahwa kapal ya jadi leg docking masih diperpanjang 3 bulan ke depan. Jadi sampai malam ini masih menunggu kepastian untuk sandar di pelabuhan karena sampai malam ini belum ada informasinya lagi kapan kepastiannya untuk sandar. Padahal surat izin shifting untuk bergerak sudah keluar tadi siang, tapi sampai malam ini belum ada kejelasannya lagi kapan kepastiannya untuk sandar. Jadi sampai malam ini juga masih tetap menunggu informasi selanjutnya dari pihak agen.